Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agustin Mayasari, NPM 1621020158, Prodi Hukum Tata Negara Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Negara dan Agama, mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Rudi Santoso, SHI, MHI. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, bab 1, pendahuluan. Pendahuluan A. Latar belakang. Pada dasarnya, peran dan fungsi agama sangat ditentukan oleh para penganutnya. Pemahaman terhadap agama sangat menentukan perjalanan dan dinamika agama dalam pergumulannya dengan perkembangan negara di dunia. Dari sisi realitas budaya, agama mengandung simbol-simbol sistem sosial kultural yang memberikan suatu konsepsi tentang realitas dan rancangan untuk mewujudkannya. Akan tetapi, simbol-simbol yang menyangkut realitas ini tidak harus sama dengan realitas yang berwujud secara real dalam kehidupan masyarakat. Ada juga yang ke B, yaitu kita akan bahas rumusan masalah. 1. Bagaimana menurut para ahli dalam mengartikan negara. Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk negara. Yang ketiga, bagaimana fungsi agama di masyarakat. Yang keempat, apa hubungan negara dengan agama. Setelah rumusan masalah, ada juga yang C, yaitu tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui para ahli dalam mengartikan negara. Yang kedua, mengetahui apa saja bentuk-bentuk negara. Yang ketiga, mengetahui fungsi agama di masyarakat. Yang keempat, mengetahui hubungan negara dan agama. Setelah itu, kita akan menginjak bab 2, yaitu pembahasan. Yang ke A, yaitu pengertian negara. Penjelasan yang sistematis mengenai negara berawal dari para filosof Yunani. Di antaranya menurut Aristoteles, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial atau disebut juga zoon politikon. Sudah waktunya untuk hidup dalam suatu kota atau polis. Dengan begitu ia dapat mencapai watak moralnya yang tinggi. Oleh karena itu negara bertujuan untuk mencari kebaikan umum dan kesempurnaan moral yang tidak hanya sekedar asosiasi politik, tetapi secara bersamaan berperan sebagai komunitas keagamaan dan agen sosialisasi yang umum berurusan dengan pengembangan pikiran dan jiwa individu. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Ada beberapa definisi negara oleh para ahli di antaranya. Yang pertama yaitu George Jelin. Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Yang kedua yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel. Negara merupakan negara kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Yang ketiga yaitu Roelof Kranenburg. Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Yang keempat yaitu Roger Hasseltau. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atau nama masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa negara merupakan A. Suatu organisasi kekuasaan yang teratur. Yang ke B. Kekuasaan bersifat memaksa dan monopoli. Yang ke C. Suatu organisasi yang bertugas mengurus kepentingan bersama dalam masyarakat. Dan yang ke D. Persekutuan yang memiliki wilayah tertentu dan dilengkapi alat perlengkapan negara. Ada juga yang ke B, yaitu latar belakang timbulnya negara. Asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah. Yang pertama yaitu penduduk. Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai kemudian diduduki dan dikuasai. Ini misalnya Liberia yang diduduki budak negara yang dikemerdekaan tahun 1847. Yang kedua yaitu peleburan. Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi negara yang baru. Misalnya terbentuknya Federasi Jerman tahun 1871. Yang ketiga yaitu penyerahan. Hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Yang keempat yaitu penaikan. Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau dari dasar laut atau delta.
Kemudian wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara, misalnya wilayah negara Mesir yang berbentuk dari delta Sungai Nil. Ada juga yang kedua, yaitu keberadaan negara. Keberadaan negara secara umum sebagai sebuah organisasi adalah untuk memudahkan anggotanya atau rakyat mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Ada juga yang kecil, yaitu bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara dalam konsep dan teori modern saat ini yaitu yang pertama, yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Yang bentuk ini terbagi dalam dua macam, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni sistem pemerintahan yang seluruh personal yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah tinggal melaksanakannya. Yang ke negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yakni kepala daerah sebagai pemerintahan daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau swantantara. Kedua, negara serikat. Negara serikat atau disebut dengan juga federasi merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Yang kedua, yaitu pengertian agama. Pada umumnya di Indonesia digunakan istilah agama yang sama arti dengan istilah asing religi atau godsdienst atau disebut dengan bahasa Belanda atau religion. Inggris, istilah agama berasal dari bahasa Sanskerta yang pengertiannya menunjukkan adanya kepercayaan manusia berdasarkan wahyu Tuhan. Kita lanjut untuk yang fungsi agama di masyarakat. Pengertian fungsi di sini adalah sejauh mana sumbangan yang diberikan agama terhadap masyarakat sebagai usaha yang aktif dan berjalan secara terus-menerus. Dalam hal ini ada dua fungsi agama bagi masyarakat diantaranya. Yang pertama, agama telah membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai sifat dan isi kewajiban sosial dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menciptakan kewajiban-kewajiban sosial mereka. Yang kedua, agama telah memberikan kekuatan penting dalam memaksa dan mempererat adat istiadat yang dipandang bagus yang berlaku di masyarakat. Yang ke-F, hubungan agama dengan negara. Betty R. Scruggs berpendapat bahwa istilah agama dan negara hanya berguna bagi pembahasan tentang agama dalam masyarakat kompleks berskala besar di mana diferensiasi lembaga-lembaga sosial telah melewati proses panjang. Namun demikian, ia menggunakan istilah ini dalam analisis awal terhadap hubungan antara lembaga agama dan lembaga politik di negara-negara dan masyarakat Kristen. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara agama dengan negara. Di sini pun dapat dibuktikan bahwa perkembangannya suatu agama sangat bergantung pada kondisi politik tertentu. Apabila kondisi politik itu memungkinkan untuk melancarkan manuver politik keagamaan, maka besar kemungkinan agama itu bisa berkembang, dan begitu pun sebaliknya. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke kota Madinah misalnya adalah manuver politik pertama yang dilakukan dalam merupakan kota yang kemungkinan dan potensial untuk pembangunan agama. Dalam memahami hubungan agama dengan negara ini, ada beberapa konsep atau teori diantaranya. Yang pertama yaitu teokrasi. Dalam teori ini hubungan agama digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua yaitu sekuler. Dalam teori ini agama dan negara terpisah, artinya tidak ada hubungannya antara sistem kenegaraan dengan agama. Negara adalah urusan manusia yang bersifat duniawi dan agama adalah urusan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu komunis. Sedangkan teori ini mengandung arti bahwa hubungan agama dengan negara berdasarkan pada filosofi materialisme realistis dan materialisme historis. Agama dipandang sebagai candu masyarakat manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.